kawan-kawan Smart FM Palembang Business and Inspiration. Ada masih bersama kami di program Smart Vision hingga menjelang pukul 10. Dan saat ini nih kita sudah terhubung dengan Mas Hairul Sobri selaku Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan. Kita akan bertanya langsung perihal ya informasi terakhir dari Walhi sendiri. Keadaan bagaimana sih, apakah akan Kahurtla Sumatera Selatan di tahun ini atau bagaimana? Selamat pagi Mas Hairul. Selamat pagi Mas Wisdi. Iya, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, sehat Mas. Ini terkait Kahurtla ini Mas, bagaimana update sendiri informasi dari Walhi Sumatera Selatan Mas hingga saat ini? Terkait Ya, dengan Kahurtla di Sumatera Selatan ya. ya kalau potensi Kahurtla itu kan di tahun ini nih memang ada ya prediksi BMKG maupun BPBD pun begitu bahwa kemarau panjang 4 tahunan 5 tahunan itu jatuhnya di tahun ini. Nah, kita melihat ini bebannya sangat berat nih penanganan Kahurtla yang dilakukan karena berbarengan dengan pandemi COVID ini ya, COVID-19 ini. Nah, sebenarnya kalau dari Walhi sendiri tidak ada perubahan sebenarnya kebijakan-kebijakan untuk terkait dengan tata kelola untuk menekan kebakaran hutan dan lahan, baik itu di kebijakan nasional maupun di daerah maupun di tingkatan-tingkatan kabupaten. Ada beberapa hal memang kami lihat terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini akan serius di tahun 2020 ini. Dari beberapa misalnya yang pertama itu terkait tata kelola hutan dan lahannya itu sendiri. Nah, kita ketahui di sektor untuk pemulihan restorasi gambut itu kan belum maksimal ya Mas. Karena kita berbicara kebakaran hutan dan lahan, kita harus berbicara soal gambut karena gambut ini adalah wilayah yang akan menjadi rentan kebakaran besar yang menyebabkan bencana ekologis asap ini adalah di wilayah-wilayah gambut. Ini bisa kita lihat sebenarnya beberapa kali bencana ekologis asap ini di wilayah-wilayah provinsi yang memiliki gambutnya luas. Dan beberapa kali catatan kita bahwa kebakaran hutan dan lahan ini paling besar itu adalah wilayah konsesi. Jadi Walhi selalu menyoroti di wilayah-wilayah itu sebenarnya dampak kenapa asap ini bencana asap ini itu selalu ada bahkan sampai tiap tahun. Karena yang pertama, gambut kita ini sudah beralih fungsi, bukan fungsinya sebagai penampung air, resapan air, dan kalau dia bekerja sebagai fungsinya, itu akan menekan banjir maupun kebakaran hutan. Dan gambut ini akan menjadi penangkal kebakaran sebenarnya kalau gambutnya masih bagus. Tapi sebaliknya, kalau gambutnya ini sudah rusak, beralih fungsi dengan membuat kanal dan dialih fungsikan menjadi perkebunan sawit maupun kebun akasia, ini menjadi wilayah-wilayah ini akan menjadi rentan. Nah, yang pertama kenapa kami anggap tidak ada perubahan, ada banyak wilayah-wilayah gambut, terutama gambutnya masih bagus, gambutnya yang menjadi daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sangat tinggi, itu sampai sekarang misalnya, contohnya saja ya, gambut-gambut dalam itu kan dilindungi, tidak boleh beralih fungsi, tapi faktanya itu gambut itu beralih fungsi menjadi perkebunan sawit ya, otomatis gambutnya akan rusak. Nah, dan kenapa juga misalnya kami belum ada perubahan, tidak ada upaya-upaya terkait restorasi di sana. Pemulihan gambut di wilayah konsesi perusahaan itu tidak berjalan maksimal. Itu yang kami lihat selama ini, Mas. Bahkan alih fungsi gambut ini masih masif terjadi. Misalnya Kabupaten Oki misalnya, itu ada izin baru di gambutnya masih bagus, bahkan di lokasi itu merupakan wilayah ketat, tapi masih aja keluar izin.
Kemarin selama setahun ini misalnya masyarakat kan di Desa Jerambarengas itu kan misalnya menolak nih kehadiran perusahaan karena dia memanfaatkan gambut itu sebagai sumber-sumber mata pencarian mereka dari mencari ikan, dari menanam, mengambil gelam, menanam menanam padi dan lain sebagainya.